informasi anak-anak. Saya panggil dari satu persatu. Absensi kehadiran pada kali ini yaitu yang pertama Alia Pramesti, Aisyina, ada Aziza, Maimunah. Langsung saja, materi yang kita bahas kali ini itu berbicara tentang cermin. Pernah lihat cermin? Pernah. Kapan kalian pertama lihat cermin? Setiap hari. Apa yang lihat di cermin? Wajah kalian. Yang kalian lihat pada cermin itu apa? Bayangannya siapa? Dari kita sendiri. Itulah refleksi dari yang namanya cermin, memantulkan. Begitu juga pada konsep pembelajaran, ya. Apa yang saya hasilkan itu cermin hasil dari apa yang kalian cerminkan pada diri saya. Ketika kalian menganggap ketika kalian bercermin dengan saya, ya, hasil bayangannya sebagaimana apa yang kalian dapat. Ketika kalian kalian mencerminkan dengan perasaan cinta, maka keluarnya dengan cinta juga. Ketika kalian bercermin pada gurumu itu dengan perasaan benci, hasilnya juga akan benci, tidak ada manfaat. Gitu ya. Jadi apa yang kalian cerminkan itu cermin bayangannya ada pada diri kalian. Masuk kepada jalan yang benar, yaitu konsep pada cermin. Garis besarnya, cermin itu adalah menghasilkan yang namanya bayangan. Bayangannya sama persis dengan yang dihasilkan. Itu sifat-sifat dari yang namanya cermin. Tergantung, nah, jenis dari cermin itu ada beberapa macam. Ada cermin cembung, cekung, ya. Syarat benda itu bisa diamati. Itu yang pertama, satu, harus ada cahaya, harus ada benda, ya. Tanpa ada cahaya tapi ada benda saja tidak bisa dilihat, ya. Kemudian ketika ada cahaya tapi tidak ada benda, ada yang bisa dilihat tidak? Tidak. Jadi dua. Kemudian yang terakhir ada yang melihat juga. Jadi yang namanya konsep pencerminan, satu, ada yang melihat, kedua ada bendanya, berikutnya ada cahaya. Tiga bagian ini salah satu hilang, tidak terjadi yang namanya apa? Tadi syarat benda dapat diamati. Ini ada benda, cahaya, kemudian ada yang melihat tapi tidak ada cahaya. Bisa lihat tidak? Ada cahaya tapi tidak ada benda. Ada cahaya tapi tidak ada benda. Bisa dilihat tidak? Ya, kita bahas yang namanya kemudian itu cermin. Cermin itu adalah daerah yang permukaan depannya dia sifatnya halus dan menghilang, ya. Makanya dalam gambarnya itu, gambarnya terlalu bagus. Itu dihasilkan yang belakang itu garisnya di belakang karena ini menunjukkan permukaan yang lebih kasar. Yang depan ini sifatnya baik, harusnya menghilang. Lengkungannya dia melengkung ke belakang. Itu gambar ya dari namanya cermin cekung. Jelas ya? Kemudian ada beberapa bagian. Yang pertama adalah titik fokus. Ya, titik fokus itu titik di mana bayangan yang kalian hasilkan itu benar-benar nyata. Ya, tidak ngeblur ketika kalian pakai kamera. Itu ada satu titik di mana itu bayangannya tidak
masih ngeblur. Itu tentu sebagai titik fokus. Kemudian ada yang namanya titik kelengkungan pada cermin cekung. Biasanya disebutkan ada yang M, ada yang pakai L. Ya. Ini yang pertama. Kemudian bagian berikutnya pada pencerminan itu dibagi menjadi 4 ruang. Ini ruang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Di mana titik pertama, ruang pertama, kedua, dan ketiga ini akan menghasilkan bayangan yang berbeda-beda berdasarkan ruangnya. Ya. Kemudian kalau dia posisinya di belakang cermin, sifat bayangan yang dihasilkan itu pasti maya. Kalau di depan cermin, sifatnya adalah ya. Tuh. Kemudian dari gambar ini nanti kalian akan diperagakan, di mana di sini ada cermin, ada benda, kemudian di sini ada apa itu namanya? Apa namanya? Ini Pak? Rel. Oke. Rel ya. Rel di mana ini untuk menentukan jarak. Yang pertama cermin, ini titik fokusnya pada benda. Kemudian ini nanti dihasilkan dari yang namanya bayangan. Nah, gitu saja pengantar dari saya. Kita coba nanti bareng-bareng melakukan uji praktikum untuk menentukan bayangan pada teori yang telah saya ini. Yang pertama ada cermin, ada benda, kemudian yang berikutnya adalah kertas. Ya, kertas ini sifatnya untuk menentukan dari bayangannya. Yang pertama dari cermin ini, cermin, benda, kemudian kertas. Coba kita lihat di sini. Yang belakang kelihatan enggak? Coba bisa kelompok pertama, kelompok ini dulu ya. Coba berdiri, kita ke depan dulu. Ya, silakan. Muter keliling. Jangan berdiri di tempat sini loh, tempat sini. Nah, coba sini, mendekat. Mendekat. Ada yang perlu diamati dalam praktikum ini adalah satu, yaitu jarak benda dengan cermin, kemudian jarak bayangan dengan cermin. Nah, coba ketika kita amati pada benda, ya, benda dengan cermin itu disimbolkan dengan huruf S0 atau SO, ya, short. Kemudian jarak antara cermin dengan bayangan tergantung nanti bayangannya letaknya di mana. Itu disimbolkan dengan SI, ya. Coba ya kita amati dari sini. Nah, kita coba dari awal menentukan gerakannya. Nah, ini masih ngeblur dulu ya. Karena bisa jadi karena ruangannya masih bercahaya. Kalau gelap kurang lebih gambaran umumnya dari sini ya. Karena ini cahaya, ada gangguan cahaya ini. Ya. Penangkapan bayangan kurang lebih di sini. Ya. Jelas ya? Bisa dipahami ya. Jadi yang perlu dihitung adalah jarak benda dengan cermin dengan jarak bayangan yang dihasilkan. Bayangan yang dihasilkan. Ketika jarak bendanya, misal di sini berapa ini? Ini
kisaran 20 ya. Antara jarak benda dengan cermin 20, kita tinggal menghitung jarak yang dihasilkan berarti sampai di sini, kurang lebih seperti ini. Jelas ya? Jadi ini bisa maju, bisa mundur, tergantung posisi benda terhadap cermin. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan. Untuk praktikum pertama saya minta untuk praktek duluan. Kelompok silakan. Kalian menentukan misal kalian membuat ukuran ketika benda ini didekatkan, bayangan yang terjadi bagaimana, lebih besar atau lebih kecil, posisi bendanya gimana ya. Oke, silakan depan ya. Posisi sesuai dengan yuk, kayaknya yang agaknya bisa kalian terserah mau ukurannya didekatkan atau di kebelakangkan, coba ya. Silakan, yang penting kalian dapat bayangannya, coba ya, silakan ya. Jarak bendanya diatur, jarak bendanya, nah maju atau mundur, jangan digunting. Coba cari. Nah, dia ambil dari sini juga, itu sudah kelihatan nanti ya, dari sini. Terus posisi benda coba itu lihat. Nah, posisi bendanya bagaimana ini? Terbalik gitu. Lilinnya, posisi apinya, coba amati coba ya. Posisi apinya itu menghadap ke bawah. Ada. Ini sifatnya berarti antara lilin dengan titik apinya dengan posisinya bagaimana? Dia lebih besar atau lebih kecil? Lilinnya nyalanya dengan ini cahaya besar atau kecil? Lebih besar. Posisinya tegak atau terbalik? Nah, itu salah satu dari sifat dari yang namanya cermin. Jelas? Itu. Ya. Berarti bayangan yang dihasilkan posisinya dia lebih besar atau lebih kecil. Jadi dapat diambil kesimpulan sifat-sifat pada cermin cekung adalah yang pertama apa tadi? Semakin besar. Besar apanya? Bayangannya semakin besar. Kemudian posisi bendanya gimana? Posisi bayangannya terbalik. Kemudian sifat bayangannya gimana tadi? Ya. Baca dari saya. Ada pertanyaan? Jelas? Oke, saya akhiri. Cukup pertemuan kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.